Nah, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami tentang proxy server. Yang pertama adalah pengertian proxy server. Proxy server adalah sistem perantara yang bertindak sebagai titik tengah antara klien dan server tujuan dalam komunikasi jaringan. Dengan kata lain, alih-alih klien langsung berkomunikasi dengan server tujuan di internet, semua permintaan dikirim terlebih dahulu ke proxy server, yang kemudian akan meneruskan permintaan tersebut ke server target dan mengembalikan respon kepada klien. Proses server dalam layar aplikasi. Proxy dapat memblokir atau mengizinkan akses ke URL tertentu berdasarkan jam kerja atau grup pengguna. Implementasi proxy di jaringan tersegmentasi. Biasanya dilakukan menggunakan virtualan atau VLAN atau subnet IP untuk memisahkan lalu lintas berdasarkan departemen atau fungsi. Selanjutnya ada fungsi proxy server. Proxy server memiliki beberapa fungsi utama yang tidak hanya meningkatkan efisiensi jaringan, tetapi juga aspek keamanan dan kontrol administratif. Yang pertama ada caching konten web. Proxy menyimpan salinan konten dan situs web yang sering diakses, sehingga mengurangi waktu akses. Yang kedua ada filtering dan penyaringan konten. Proxy dapat mendeteksi dan memblokir konten berbahaya seperti malware, spyware, dan situs phishing. Yang ketiga ada monitoring dan logging aktivitas. Semua permintaan pengguna yang melewati proxy dapat direkam dan dicatat. Yang keempat ada privasi dan anonimitas. Proxy menyembunyikan alamat IP asli pengguna dan situs tujuan. Yang kelima ada kontrol akses, berbasis aturan. Proses dapat mengizinkan atau menolak permintaan berdasarkan berbagai parameter seperti alamat IP pengguna dan waktu akses. Jenis-jenis proxy server yang pertama ada forward proxy. Forward proxy ini jenis proxy yang paling umum digunakan dalam jaringan internal karena secara eksplisit mengetahui keberadaan proxy dan mengarahkan permintaan mereka ke proxy ini. Yang kedua ada reverse proxy. Reverse proxy ditetapkan ditempatkan di sisi server dan bertugas menerima permintaan dari internet sebelum diteruskan ke server internal. Klien tidak mengetahui bahwa permintaan mereka melewati reverse proxy. Yang ketiga ada transparent proxy. Transparent proxy tidak memerlukan konfigurasi khusus pada klien karena biasanya diimplementasikan pada gateway atau router jaringan. Anonymous proxy. Proxy jenis ini menyembunyikan sebagai alamat IP klien. Situs tujuan tahu bahwa pengguna menggunakan proxy, tetapi tidak mengetahui identitas pengguna yang sebenarnya. Yang kelima ada high anonymity proxy. Ini menyembunyikan sepenuhnya identitas pengguna sehingga situs tujuan tidak mengetahui bahwa permintaan berasal dari proxy yang sama sekali. Jenis ini memberikan tingkat anonimitas tertinggi. Terus ada kelebihan dan kekurangan proxy. Kelebihannya di efisiensi jaringan, menghemat bandwidth melalui caching konten, di keamanan, mampu memblokir situs berbahaya dan mencegah serangan berbasis aplikasi. Pada privasi, kelebihan proxy menyembunyikan IP asli pengguna dari situs tujuan dan memudahkan administrasi melacak dan mengawasi aktivitas pengguna. Kekurangannya ada di keterlambatan. Pengguna proxy dapat menambah latensi, terutama jika server proxy mengalami overload. Ketersediaan, jika proxy server mengalami gangguan, maka klien tidak dapat mengakses internet, menjadi single point of failure. Kompatibilitas, tidak semua protokol aplikasi didukung dengan baik. Contohnya aplikasi peer-to-peer. Administrasi proxy memerlukan pengaturan dan pemeliharaan yang kompleks, serta keahlian khusus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Farel. Kepada Farel dipersilakan. Masuk proxy server lagi ya. Baiklah, yang selanjutnya proxy server 2.1.6 arsitektur dan mekanisme kerja proxy server. Arsitektur proxy server umumnya terdiri dari 3 komponen utama, klien proxy server dan server tujuan. Proses komunikasi dimulai saat klien mengirimkan permintaan ke proxy, bukan langsung ke server tujuan. Proxy kemudian menganalisis permintaan tersebut dan jika dianggap aman serta memenuhi kebijakan yang ditentukan, maka proxy meneruskan ke server eksternal setelah menerima respon dari server tujuan. Yang selanjutnya 2.1.7 proxy server dalam keamanan cyber. Dalam konteks keamanan cyber,
Proxy server berperan strategis sebagai gerbang pertahanan pertama pada jaringan internal. Fungsi firewall dan proxy sering digabungkan untuk menyediakan perlindungan berlapis atau layered security. Dan yang selanjutnya proxy server dalam lingkungan hybrid dan cloud. Seiring dengan migrasi infrastruktur TI ke layanan cloud, penggunaan proxy server juga berkembang ke arah solusi berbasis cloud dan hybrid. Cloud proxy server atau dikenal sebagai secure web gateway mengarahkan lalu lintas internet perusahaan melalui cloud sebelum mencapai tujuan akhirnya. Dan yang untuk 2.2 network address translation atau NAT. Yang pertama itu ada pengertian NAT dan yang kedua ada implementasi proxy di jaringan tersegmentasi dan yang ketiga ada jenis-jenis NAT. Keempat cara kerja NAT, yang kelima kelebihan dan kekurangan NAT, dan yang keenam tantangan dan isu keamanan dalam penggunaan NAT, dan yang ketujuh ada perbandingan NAT dan dengan proxy. Dan yang selanjutnya ada pengertian NAT. Yang pertama itu Network Address Translation. NAT adalah teknik yang memungkinkan suatu perangkat, biasanya router, untuk menerjemahkan alamat IP private dari jaringan internal ke satu atau lebih. Alamat IP publik, fungsi utama NAT adalah memungkinkan banyak perangkat internal untuk mengakses internet menggunakan satu alamat IP publik. NAT muncul sebagai solusi atas krisis ketersediaan alamat IPv4 karena hanya terdapat sekitar 4,3 miliar alamat IPv4 yang valid secara global. Melalui NAT, ribuan perangkat lokal dapat berbagi satu IP publik, sehingga mengurangi kebutuhan terhadap alokasi IP secara langsung. Hal ini sangat membantu dalam menghemat alamat IP publik sekaligus memberikan lapisan keamanan tambahan karena alamat private tidak langsung terekspos ke internet. Dan yang kedua, 2.2, implementasi proxy di jaringan tersegmentasi. Dalam jaringan yang terdiri dari beberapa segmen, implementasi proxy menjadi penting untuk mengontrol akses, meningkatkan efisien, dan meningkatkan keamanan. Proxy bertindak sebagai perantara antara klien dan server tujuan, memungkinkan organisasi untuk menerapkan kebijakan akses, menyimpan change content, dan mencatat aktivitas pengguna. Fungsi proxy dalam jaringan tersegmentasi, yang pertama itu ada filtering dan kontrol akses, mencegah akses ke situs atau layanan tertentu. Dan yang kedua ada caching, mempercepat akses ke konten yang sering diakses dan menghemat bandwidth. Dan yang ketiga ada logging aktivitas, mencatat permintaan pengguna untuk keperluan audit dan analisis. Dan yang keempat ada isolasi jaringan, meningkatkan keamanan dengan membatasi komunikasi langsung antar segmen jaringan. Proxy biasanya digunakan bersamaan dengan NAT untuk membangun sistem jaringan yang aman dan efisien. Dan yang selanjutnya jenis-jenis NAT. Aku lagi nggak sih? Semua Ali ya. Dan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ali. Baik, selanjutnya itu jenis-jenis NAT. Terdapat beberapa jenis NAT berdasarkan cara translasi alamat dilakukan static NAT. Memetakan suatu alamat IP privat ke suatu alamat IP publik secara permanen. Contoh untuk perangkat yang harus selalu dapat diakses dari luar, seperti server web. Dynamic NAT menggunakan kumpulan IP publik dan secara dinamis menemukan IP privat berdasarkan permintaan alamat IP publik yang diberikan secara acak dari pool saat dibutuhkan. Port address translation atau PAT, net overload memungkinkan banyak perangkat di jaringan privat menggunakan satu IP address dengan membedakan koneksi berdasarkan nomor port. Ini adalah bentuk NAT paling umum di rumah dan di kantor kecil.
Cara-cara kerja net, proses net secara umum dapat dijelaskan dalam beberapa langkah berikut. Perangkat internal mengirim paket data ke alamat tujuan eksternal, router net mencatat alamat IP sumber dan port, lalu menggantinya dengan IP public router dan port baru. Paket diteruskan ke internet ketika paket balasan datang dari internet. Router net mencocokkan port dari IP tujuan ke dalam tabel net. Paket diteruskan ke perangkat internal yang sesuai berdasarkan pencatatan awal. Tabel net menyimpan informasi koneksi source IP, source port, destination IP, destination port untuk memastikan setiap paket kembali ke perangkat yang tepat. Lalu kelebihan dan kekurangan net. Kelebihannya menghemat IP publik. Banyak perangkat dapat berfungsi satu IP publik. Keamanan tambahan, penyembunyian struktur internal dari jaringan luar, fleksibilitas pengaturan jaringan, alamat IP privat dapat digunakan tanpa campur tangan ISP. Dan kekurangannya, kompatibilitas aplikasi, beberapa aplikasi seperti VoIP dan VPN mengalami kendala karena NAT. Konfigurasi, port forwarding rumit, membutuhkan pengaturan modul untuk layanan yang diakses dari luar. Keterbatasan dalam protokol tertentu. Beberapa protokol memerlukan komunikasi end-to-end yang terganggu oleh NAT. Tantangan dan isu keamanan dalam penggunaan NAT. Walaupun NAT memberikan banyak manfaat dalam efisiensi alamat IP dan keamanan dasar, penggunaannya juga membawa sejumlah tantangan. Salah satu isu utama adalah komplikasi dalam aplikasi yang membutuhkan koneksi langsung, seperti VoIP, Voice over IP, game online, atau layanan peer-to-peer yang sulit menembus net karena koneksi balik dari luar sering diblokir. Net juga menyulitkan pengelolaan log dan identifikasi individu penggunaan karena banyak perangkat berbagi satu IP publik. Ini dapat menyulitkan investigasi forensik atau pelacakan pelanggaran keamanan. Dari sisi teknis, konfigurasi net harus diperhatikan secara seksama, terutama jika digunakan bersama dengan VPN, karena dapat menyebabkan konflik alamat overlooping IP. Untuk mengatasi kendala ini, administrator biasanya menggunakan teknik seperti NAT traversal, universal plug and play, UPnP, atau implementasi protokol STUN atau TWRN dalam aplikasi. Selain itu, komunikasi net dengan FreeWheel harus dirancang secara hati-hati agar tidak membuka celah keamanan akibat kesalahan dalam penanganan sesi dan tabel net. Ini adalah tabel perbandingan net dan proxy. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya Aldo pertama akan mendemokan pada proxy di sini. Saya screen terlebih dahulu. Yang dimulai dari awal Ubuntu. Baiklah. Untuk tahap awal pada proxy ini, di sini saya menggunakan pada metode yang dinamakan transparent proxy, yang dimana dapat mencakup beberapa proses, itu menerapkan kebijakan akses, caching, keamanan, logging. Dan sudah terlihat pada perintah yang saya sudah lakukan, yang dimana menggunakan perintah sudo nano etc squid conf, itu yang dimana kita lihat dengan hasil ini pada lokalnet src dengan IP address 192.168.56.024 itu yang dimana membuat sebuah grup yang bernama lokalnet untuk perangkat jaringannya. Pada perintah ACL blockade sites etc squid blockade sites ACL ini yang dimana membuat grup yang bernama blockade site ini
dan mengisi semua domain yang ditulis dalam file blockade sites ACL. Di sini menggunakan port 2045 yang dimana nomor port random. Dengan HTTP access dari blockade ini yang dinamakan untuk aturan, jika domain yang bertujuannya cocok, maka akan daftar block sites, akan ditolak aksesnya. HTTP access allow localnet ini dengan aturan apabila tidak cocok situs yang diakses tidak didaftar pada blokir, maka akan diizinkan dengan allow. HTTP access denial ini sebagai penutup yang dimana apabila permintaan yang datang IP yang bukan bagian dari localnet maka akan ditolak, deny. Pada cclog varlog squid cc.log ini menentukan semua log internet squid termasuk status chats-nya dan lain-lain itu akan disimpan pada file chats.log ini. Pada access log varlog squid access log ini yang menentukan bahwa semua log akses dari klien atau siapapun yang menggunakan pada jaringan ini akan disimpan di file access log. Langsung saja pada konfigurasi selanjutnya dengan perintah, yaitu dengan sudo nano etc sysctl conf ini. Pada bagian ini akan meneruskan paket dari jaringan lokal ke internet dan mengaktifkan IP forwarding. Dan untuk dilihat pada tampilan ini, untuk mengaktifkannya dengan menghapuskan perintah komen atau pagar. Selanjutnya itu untuk melihat hasil yang kita konfigurasi tadi dengan menghapuskan komen atau pagar dengan perintah sudo sysctl -p. Dan ini adalah tampilan untuk sysctl-nya. Untuk konfigurasi selanjutnya itu dengan menggunakan perintah sudo iptables -nat -a prerouting -i np 0s8 -p tcp -min di port 80 dengan port 80 dengan website HTTP -j redirect ke port 3128. Pada sudah dilihat di etc squid conf tadi menggunakan port 2045. Selanjutnya menggunakan perintah sudo systemctl restart screen ini tuh merestart untuk mengalihkan pada port tertentu dengan 2045 dan menggunakan 80 HTTP juga. Sebentar, sudah dilihat pada tampilan ini dan sudah dilihat sudah merestart port-port yang tadi. Untuk mengaktifkannya, mengaksesnya itu dengan perintah sudo tail -f ini. Sebelum melakukan untuk merunningkannya, kita terlebih dahulu mengkonfigurasikan beberapa yang disetting di konfigurasi Windows yang ini pada control panel network and internet network connection. Ini yang menggunakan internet protokol custom dengan IP address yang kita gunakan secara random 108 192.168, di mana kita bebas apa aja dengan subnet mask 2525 dengan DNS server Google dengan 888 dan menggunakan DNS server alternate DNS server Cloud4 dengan 111. Oke, kita okekan saja. Dan juga mengkonfigurasikan manual Suara hilang Dodo. baik. Jangan ngomong tahi. Baik. Maaf ya. Ya, lanjut. Baik, kita masukkan ke Ubuntu-nya dan mengkonfigurasi Windows-nya dengan membuat control panel network and set internet ke network settings. Dan
menggunakan Internet Protocol TCP/4 dengan custom. Ini menggunakan IP address custom yang dibuat dengan subnet masknya 255.255.255. Ini default gateway-nya dari IP address Ubuntu. Untuk DNS servernya menggunakan DNS Google dan alternate DNS-nya menggunakan Cloudflare dengan 1111. Oke kan saja. Dan untuk settingsnya kita pada network dan internet proxy kita on saja. Ini menggunakan IP address dari Ubuntu 56. Lagi dengan shit. Lah. Ini bisa ditutup semuanya. Cek. Tuh. Baiklah, pada lihat tampilan ini saya mengkonfigurasinya atau saya meruningkannya terlebih dahulu karena untuk mengkonfigurasi pada Ubuntu, Windows, bahkan HMD ini memiliki kesalahan yang dimana internetnya tiba-tiba berpindah ke LAN. Saya menjelaskannya pada langsung outputnya. Sudah dilihat output yang dilihat pada tampilan ini. Di sini saya menggunakan sudo tail minf var log squid access log ini itu merekam semua aktivitas website atau merekam semua yang ada pada klien server ini. Dan ini adalah bentuk output yang sudah dilihat, yang sudah bisa digunakan. Dan ini untuk pada script HTML menggunakan pur http neverssl.com proxy dengan menggunakan IP Ubuntu dan port yang kita gunakan port 2045. Baiklah, sekian dari saya. Untuk presentasi NAT saya serahkan kepada Dwi Herza, dipersilahkan. Baiklah, saya akan lanjutkan konfigurasi untuk NAT. Untuk yang pertama itu melakukan konfigurasi di Ubuntu server, itu yang untuk gateway NAT-nya. Kemudian identifikasi nama interface jaringan dengan komen IP A. Nah, bisa dilihat sini kalau untuk IP dari INP 0S8 yaitu 192 198 56 101 124. Oke. Selanjutnya itu melakukan konfigurasi di Ubuntu servernya yaitu dengan membuka file konfigurasi di netplan yaitu di folder dengan komen sudo nano etc netplan /01 strip init strip cloud .iml. Satu strip plot strip init .iml. Nah, pada di dalam file tadi terdapat konfigurasi yang di sini saya akan meng-highlight tentang INP 0S3 ini itu sudah dilakukan IP address secara dinamik. Kemudian untuk INP 0S8 ini dilakukan konfigurasi secara manual. Kemudian dimasukkan IP untuk INP 0S8 ini yaitu 192.168.1.10.124. Kemudian setelah menambahkan IP address-nya,
selanjutnya itu komen untuk mengapply dari konfigurasi tersebut, yaitu dengan komen sudo netplan apply. Oke, selanjutnya yaitu mengaktifkan IP forwarding, itu dengan komen sudo nano etc syctl.conf. Nah, di dalam file tersebut, dalam file ini kita akan menghapus pagar dari net.ipv4.ipforward sama dengan 1. Setelah lakukan tersebut, kemudian file tersebut disimpan, kemudian lakukan sudo sjsctl min-p untuk melihat tampilan apakah net IPv4 forward 1 itu tersimpan. Kemudian kita lanjutkan ke perintah untuk IP tables membuat aturan di MySQLD dengan komen sudo IP tables min t nat min a maaf, saya lanjutkan itu kemudian untuk jalankan perintah IP tables untuk membuat aturan di MySQLD itu komennya dengan sudo IP tables min t nat min a host routing, kemudian min s dengan IP 192.168.1.0.124, kemudian min j MySQLD. Selanjutnya yaitu melakukan konfigurasi di Ubuntu client yang dimana bukan di Ubuntu GUI. Itu yang mati. Nah, di wireless setting ini, kemudian ke network, kemudian di IPv4 ini, pada metodenya itu dengan menggunakan manual, kemudian dimasukkan IP address dengan IP-nya 192.168.1.11, kemudian untuk netmask-nya 255.255.255.0, kemudian untuk gateway-nya yaitu 192.168.1.10 dengan DNS 192.168.1.10, kemudian 8.8.8.8, kemudian diklik apply. Nah, selanjutnya itu melakukan ping untuk mengetes apakah net ini terhubung. Nah, saya lihat sini kalau dari IP 192.168.1.10 ini mereply dari ping yang kita lakukan. Kemudian melakukan ping di google.com. Bisa dilihat kalau ping yang kami lakukan itu berhasil mereply. Oke, baiklah. Itulah tahapan dari awal hingga akhir. Kemudian saya rangkum tentang net ini, konfigurasi net dari awal sampai akhir yang termasuk dari debugging yang merupakan bagian terpenting dari konfigurasi. Itu yang pertama, menyiapkan dua interface jaringan di server. Kedua,
mengkonfigurasi IP statis di server dan klien menggunakan NetPlan. Yang ketiga, mengatasi bug peringatan permission to open dengan melakukan investigasi sistematis. Yang keempat, itu mengaktifkan IP forwarding pada kernel. Yang kelima, membuat dan menyimpan aturan NAT IP tables agar permanen. Baiklah, selanjutnya saya akan kembalikan ke Haris. Baik, sekian presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.